Sepanjang 2022, ada 131 anak yang mengalami gagal ginjal akut misterius di Indonesia. Provinsi Jawa Barat menjadi satu dari 14 provinsi yang melaporkan kasus itu. Laporan ini sempat dikait-kaitkan dengan kasus serupa di Gambia, Afrika Barat yang menewaskan 66 anak setelah meminum obat batu. Ikatan Dokter Anak Indonesia melaporkan ada 131 anak di Indonesia terkena gagal ginjal akut misterius sepanjang 2022. Peningkatan kasus ini dilaporkan mengalami kenaikan pada September lalu. Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) melaporkan 131 anak yang mengalami gagal ginjal akut misterius ini tersebar di 14 provinsi, salah satunya Jawa Barat. Dewan Penasihat IDAI Jawa Barat, Dani Hilmanto, mengatakan Jawa Barat telah melaporkan adanya 10 kasus gagal ginjal misterius. Salah satunya berasal dari Kabupaten Bandung. Kasus ini ditangani sejak September lalu. Berdasarkan evaluasi dari kasus-kasus yang sampai kepada kami evaluasi mana-mana kasus yang masuk ke dalam gangguan ginjal akut. Kemudian kami klasifikasikan mana yang ada penyebabnya dan mana yang tidak diketahui sebabnya. Oleh karena memang ada tren kenaikan gangguan ginjal akut yang atipik ini bulan September, maka secara objektif data yang kami sampaikan ini memang dilaporkan sejak bulan September 2022. Dani Hilmanto yang juga merupakan ahli nefrologi anak Rumah Sakit Hasan Sadikin mengatakan ada beberapa gejala penyakit gagal ginjal misterius. Di antaranya anak mengalami demam, batuk pilek, diare, muntah, serta mengalami penurunan intensitas buang air kecil dalam sehari atau bahkan tidak sama sekali. Penyebabnya tidak diketahui dengan pasti. Penanganannya pun kita hanya bersifat simptomatik, artinya hanya memberikan penanganan sesuai gejalanya. Jadi tidak ada pengobatan yang pasti untuk mengeliminasi penyebabnya, karena penyebabnya tidak diketahui dengan pasti. Apalagi cerita tentang obat-obat yang disampaikan ada di Gambia itu masih perlu diklarifikasi lebih lanjut. Selanjutnya, munculnya kasus gagal ginjal akut misterius pada anak di Indonesia sempat dikaitkan dengan kasus serupa di Gambia yang menewaskan 66 anak setelah minum obat batuk sirup yang mengandung dietilen glikol dan etilen glikol yang seharusnya tidak dikonsumsi manusia. Guru Besar Farmakologi dan Farmasi Klinik Universitas Padjadjaran, Kerry Lestari, menduga ada kesalahan formulasi karena senyawa itu mirip dengan propilen glikol yang kerap digunakan untuk obat jenis sirup. Senyawa dietilen glikol dan etilen glikol bersifat depresan dan mempengaruhi sistem saraf pusat. Menurut Kerry, jika manusia mengkonsumsi kandungan itu, jika tidak cepat ditangani, akan menyebabkan kegagalan organ termasuk ginjal. Kerry memastikan tidak ada senyawa tersebut pada obat-obat yang beredar di Indonesia. Memang kejadian di Gambia dengan kejadian di Indonesia itu habis bersamaan. Tetapi kita lihat kausanya, kita lihat penyebabnya. Yang di Gambia itu ada 4 brand tadi yang tadi sudah saya sebutkan, ya, yang obat-obat yang yang tadi saya sudah sebutkan yang memang merupakan obat-obat yang diproduksi dari India tadi, ya. Tetapi yang di Indonesia ini obat-obat tersebut tidak ada, gitu. Intinya brand obat tersebut tidak ada dalam daftar izin edar obat batuk untuk anak di Indonesia. Sehingga kalaupun itu terjadi di Indonesia bukan disebabkan oleh obat yang sama di Gambia. Lalu kenapa ada terjadi obat di Indonesia? Bisa saja fenomenanya mirip seperti Gambia. Jadi artinya caranya lebih fokus menelisik terhadap obat-obat yang mempunyai potensi yang mirip dengan kejadian yang di Gambia tersebut. Meski demikian, Kerry berharap investigasi terhadap obat yang beredar di Indonesia tetap dilakukan, terutama bagi obat yang mengandung propilen glikol yang memiliki kemiripan dengan senyawa dietilen glikol dan etilen glikol. Kiki Haryadi, Kavijati, Bandung, Jawa Barat.